Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imelia Restasari dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangandaran. Bagaimana sejarah IPTEK? Pada abad ke-20, ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi, industri, dan pertanian. Bangsa kolonial datang ke Indonesia. Walaupun IPTEK telah berkembang di Indonesia, tetapi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara jajahan Asia lainnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat itu hanya untuk kaum bangsawan saja, serta industrialisasi sendiri tidak terjadi di Indonesia. Awal abad ke-19, banyak penemuan penting dalam bidang IPTEK seperti mesin uap oleh James dan telepon oleh Alexander Graham. Sejalan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah langsung menunjukkan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dengan membentuk MIPI. MIPI lalu diubah menjadi LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Perkembangan media informasi dan komunikasi Indonesia. Walaupun sejak masa kolonial, media informasi dan komunikasi telah berkembang di Indonesia, seperti pers, radio, dan film. Namun, hal itu hanya untuk propaganda bangsa kolonial saja. Tapi, hal itu dimanfaatkan oleh para tokoh nasionalis untuk lebih semangat memperjuangkan kemerdekaan. Media berperan penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Setelah kemerdekaan pada tanggal 11 September 1945, berdirilah Radio Republik Indonesia, satu-satunya siaran radio yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Baru setelah memasuki Orde Baru tahun 1967, radio swasta dan radio amatir mulai berkembang sebagai alat pendidikan dan hiburan. Perkembangan industri dan transportasi di dunia. Transportasi diawali dengan hadirnya berbagai macam kendaraan. Yang pertama ada mobil, kedua pesawat, ketiga kapal. Perkembangan industri dan transportasi di Indonesia. Tahun 1960-an, masyarakat masih memakai teknologi dari Eropa dan Amerika. Baru pada tahun 1970-an, masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi buatan Jepang. Revolusi hijau adalah gerakan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama jenis makanan pokok. Revolusi hijau pada masa awal kemerdekaan. Pertama, rencana kemakmuran Kasimo tahun 1952 sampai 57. Yang kedua, program padi sentra pada tahun 1959 sampai 62. Yang ketiga, program bimbingan masyarakat tahun 1963 sampai tahun 1965. Revolusi hijau masa Orde Baru. Yang pertama, intensifikasi, kedua, ekstensifikasi, ketiga, mekanisasi, keempat, diversifikasi, kelima, rehabilitasi. Revolusi hijau masa reformasi. Pada tahun 2000, pemerintah mengurangi dan menghapus bea masuk impor beras. Dampak positif dari revolusi hijau. Yang pertama, intensitas penambahan bertambah. Yang kedua, pendapatan petani bertambah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat. Dampak negatif dari revolusi hijau. Hanya petani kaya yang untung, renggangnya hubungan sosial masyarakat, terjadinya kerusakan tanah pertanian.